Perkenalkan, nama saya Margareta, saya dari kelompok 2. Di sini kita akan mempresentasikan tentang objek dan subjek PPN. Dan di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Halo, nama saya Pelunita Pini. Halo, nama saya Karen Sujita. Halo, nama saya Alibetus Junior. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan objek dan subjek PPN. Objek PPN atau barang atau jasa yang dikenai PPN. Yang pertama itu ada barang kena pajak atau BKP. Barang berwujud itu seperti mobil, pakaian, dan yang tidak berwujud itu seperti hak cipta atau software. Yang kedua itu ada jasa kena pajak atau JKP. Jasa telekomunikasi, ada perhotelan, konsultasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada transaksi kena PPN. Impor BKP, ekspor BKP atau JKP, pemakaian sendiri, dan pemberian cuma-cuma BKP atau JKP. Selanjutnya itu ada subjek PPN atau bisa dibilang pihak yang bertanggung jawab atas PPN. Yang pertama itu ada pengusaha kena pajak atau PKP yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Yang kedua itu ada konsumen akhir yang menanggung beban PPN dalam harga barang maupun jasa. Yang selanjutnya ada importir. Importir itu membayar PPN saat memasukkan BKP ke Indonesia. Dan itu ada juga yang namanya pihak memungut PPN atau instansi atau perusahaan yang ditunjuk pemerintah. Kemudian PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa di Indonesia. Penyerahan BKP dan JKP. BKP atau barang kena pajak adalah barang berwujud yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Penyerahan BKP adalah kegiatan memindahkan hak atas BKP oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Contoh dari kegiatan BKP yaitu sepeda motor Honda yang diperdagangkan oleh PT X di Surabaya. JKP atau jasa kena pajak. JKP adalah jasa yang dikenakan PPN. Penyerahan JKP adalah kegiatan memberikan jasa oleh PKP atau pengusaha kena pajak. Contoh dari JKP ini yaitu jasa yang dilakukan oleh PT X selaku PKP rekanan kepada pemungut PPN. Mekanisme PPN pada penyerahan BKP dan JKP. Pemungutan PPN yaitu pada saat PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP, PKP wajib memungut PPN. Nah, PPN ini disebut dengan pajak keluaran. Impor barang kena pajak. Impor barang kena pajak adalah kegiatan memasukkan barang kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Dan kegiatan ini dikenakan pajak pertambahan nilai. PPN atas impor BKP dikenakan sama dengan produksi barang dalam negeri. Mekanisme pemungutan PPN impor BKP. Yang pertama, saat terutang. PPN terutang pada saat impor BKP. Yang kedua, pemungutan. PPN dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC pada saat yang bersamaan dengan pemungutan biaya masuk. Yang ketiga, dasar pengenaan pajak atau DPP. Nilai impor yang berupa kos, CIF, dan biaya masuk. Yang keempat, tarif PPN. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 11% dan 12% untuk barang yang sangat mewah. Yang kelima, penyetoran. PPN yang telah dipungut disetorkan ke kas negara. Adapun beberapa contoh impor BKP seperti yang pertama, PT Astra Honda Motor mengimpor kendaraan Toyota dari Jepang. Yang kedua, importir mengimpor barang elektronik dari Cina untuk dijual di Indonesia. Dan masih banyak contoh lainnya. Fasilitas PPN atas impor. Terdapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan atas impor BKP tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan BKP
JKP tidak berwujud dan JKP dari luar pabean. Yang pertama, prinsip destinasi dalam PPN. PPN dikenakan di tempat konsumsi atau pemanfaatan BKP tidak berwujud, dan JKP perlakuan serupa dengan impor BKP. Yang kedua, pemanfaatan BKP tidak berwujud. BKP tidak berwujud dari luar pabean dikenakan PPN jika dimiliki oleh pihak di luar daerah pabean. Contohnya, PT ABC menggunakan merek dagang ex Amerika Serikat untuk produk di Indonesia, dikenai PPN. Yang ketiga, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. JKP dikenai PPN jika disertai oleh pihak di luar daerah pabean, dimanfaatkan dalam daerah pabean, tidak menyebabkan pemberian jasa menjadi subjek pajak dalam negeri. Contoh, PT ABC menyewa konsultan hukum Singapura untuk konsultasi di Indonesia dikenai PPN. Yang keempat, dasar hukum. Menjelaskan tata cara penghitungan, pemungutan, dan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar pabean. Selanjutnya ada ekspor BKP. Yang pertama, pengertian ekspor. Kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Mengeluarkan barang dari daerah pabean. Kedua, menambah devisa negara, menstabil harga barang atau jasa di dalam negeri. Yang ketiga, pengawas ekspor ditangani oleh Direktur Jenderal Pajak atau Bea Cukai, harus mengikuti prosedur dan regulasi ekspor. Yang keempat, syarat menjadi eksportir. Orang pribadi atau badan harus memenuhi syarat tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Non-objek. Dalam konteks PPh pasal 21, termasuk non-objek pajak adalah penghasilan yang tidak dikenal PPh pasal 21. Beberapa contoh penghasilan yang bukan objek PPh pasal 21 meliputi 1. Penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan dari pemberi kerja, kecuali yang diberikan oleh selain wajib pajak, pemerintah atau dalam bentuk tertentu. 2. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja ke dana pensiun yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan. 3. Zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan kepada badan atau lembaga yang disahkan pemerintah. 4. Bantuan atau santunan seperti uang duka, uang pesangon, atau pembayaran asuransi kesehatan tertentu. 5. Pembayaran dari BPJS, misalnya santunan kecelakaan kerja, jaminan kematian. 6. Beasiswa yang memenuhi syarat tertentu. Pengusaha dan PKP. Pengusaha dan pengusaha kena pajak atau PKP. 1. Pengusaha. Dalam konteks perpajakan, pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau kerjaannya menghasilkan barang atau jasa. Tidak semua pengusaha diwajibkan menjadi PKP, pengusaha kena pajak. 2. Pengusaha kena pajak, PKP. PKP adalah pengusaha yang telah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai wajib pajak jika omset di bawah 4,8 miliar. Pengusaha belum memilih untuk menjadi PKP secara sukarela. Kewajiban PKP memungut PPN, biasanya 11%, atas penyerahan barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak JKP. Membuat faktur pajak saat melakukan transaksi dengan lawan transaksi yang juga PKP. Melaporkan PPN yang dipungut. Selanjutnya saya akan menjelaskan sambungan dari teman saya itu tentang pengusaha kecil. Pengusaha kecil dan PKP atau pengusaha kena pajak. Yang pertama itu ada pengusaha kecil, pengusaha yang memiliki peredaran bruto atau penerimaan bruto dengan EP 4,8 miliar per tahun. Tidak wajib menjadi PKP sehingga tidak perlu memungut atau menyetor atau melaporkan PPN. Yang kedua itu ada pengusaha kecil menjadi PKP, wajib
dikukuhkan sebagai PPN jika peredaran bruto melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Boleh memilih menjadi PKP meskipun omset belum mencapai batas tersebut. Yang ketiga itu ada kewajiban pengusaha kecil yang menjadi PKP. Memungut PPN atas penyerahan BKP atau JKP, melaporkan SPT masa PPN setiap bulan. Wajib melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP jika omset melebihi batas paling lambat akhir bulan berikutnya. Yang keempat itu ada sanksi jika tidak melapor. DJP dapat pengukuhan PKP secara jabatan. Bisa dikenakan surat ketetapan pajak atau SKP atau surat tagihan pajak atau STP atas PPN seharusnya dipungut. Yang kedua, ada kewajiban PKP. Kewajiban PKP atau kewajiban pengusaha kena pajak setelah mendapatkan status pengusaha kena pajak atau PKP. Anda sebagai wajib pajak akan memiliki beberapa kewajiban yang perlu dijalankan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Melaporkan usaha yang dijalankan sebagai PKP jika beromset lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun periode pajak atau catatan buku keuangan. Kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN atau PPNBM terutang untuk transaksi terkenan dengan BKP atau JKP. Wajib menyetorkan PPN yang harus dibayar jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang bisa dikreditkan. Dan selanjutnya ada wajib menyetorkan PPNBM terutang yang memiliki wajib melaporkan penghitungan pajak di dalam SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN. Kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP. Yang terakhir atau ada 6 kewajiban tersebut harus dilakukan mengingat keenamnya tercantum dalam regulasi yang berlaku dalam kewajiban pajak dalam sebagai PKP di Indonesia. Ada yang terakhir itu ada tentang hubungan istimewa. Hubungan istimewa dalam perpajakan. Yang pertama itu ada definisi. Hubungan istimewa adalah kondisi antara 2 atau lebih wajib pajak yang dapat memengaruhi keputusan bisnis secara tidak wajar, sehingga dapat mengurangi jumlah pajak terutang. Umumnya terjadi dalam transaksi antar perusahaan yang terafiliasi. Yang kedua itu ada dasar hukum. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH dan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang PPN. PMK nomor 22 tahun 2020 pasal 4 ayat 1 menjelaskan hubungan istimewa dapat terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal dan pengusaha atas pihak lain dan hubungan keluarga saudara. Yang terakhir itu yang ketiga, dampak pajak dapat menyebabkan pajak terutang lebih kecil dari yang seharusnya, berpotensi digunakan untuk praktik pemindaran pajak seperti transaksi piring. Baik, hanya itu, terima kasih. Baiklah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan itu dari yang teman-teman saya jelaskan, dan di sini saya akan menyimpulkan tentang objek dan subjek PPN, yaitu penyerahan BKP dan JKP serta impor BKP. Penyerahan BKP atau JKP di dalam negeri dikenai PPN. Impor BKP juga dikenal sesuai dengan prinsip destinasi. Dan pemanfaatan BKP dan JKP serta ekspor BKP tidak berwujud dan JKP dari luar negeri dikenai PPN jika dimanfaatkan di Indonesia. Ekspor BKP tidak dikenai tarif. PPN itu mulai dari 0% untuk mendorong daya saing global. Non-objek atau pengusaha PKP, beberapa barang atau jasa tertentu tidak dikenai PPN atau non-objek. Pengusaha dengan omset di atas 4,8 M wajib menjadi PKP dan memungut PPN. Pengusaha kecil kewajiban PKP dan hubungan istimewa pengusaha kecil tidak wajib menjadi PKP kecuali memilih untuk dikukuhkan hubungan. Dan istimewa dapat dipengaruhi harga transaksi perpajakan. Kesimpulannya, PPN merupakan pajak berbasis konsumsi yang dikenakan atas aktifat Windows, transaksi BKP dan JKP dengan aturan berbeda untuk ekspor, impor, dan pengusaha berdasarkan skala usahanya. Baik, hanya itu. Terima kasih.